Oma, Iya. sebenarnya ada apa lah dengan semua ini? Nggak tahu nih, kok kelihatannya gede amat ya. Mana bisa kalian ngalahin akalan-akalan gue? Kamu nggak apa-apa, sayang? Tante, sepertinya Melody itu sudah mempengaruhi Oma dan Alia, Tante. Coba kalau sampai Dokter Sukma itu meriksa aku, Tante, yang ada pasti kecurigaan mereka semua itu terbukti, Tante. Apa sih maunya Melody? Berani sekali dia mau coba buka aibnya Mentari. Puput sayang, cari di dalam pesona. Ini pada kenapa ya? Dokter tolong. Kalian akan saya suntik ya, biar nggak kejang terus. Suntik? Dokter, gini, maaf dokter, saya baru ingat kalau anak-anak saya itu cukup dikasih makan aja, mereka pasti hilang kejang-kejangnya. Gitu. Maksudnya apa ibu? Masalahnya apa? Ya nggak ada masalah apa-apa, cuman saya baru keingetan aja kalau memang mereka kelaparan yang memaksakan mereka tuh jadi kejang-kejang seperti ini. Oke, kita makan ya. Maaf ya, mama lupa kasih kalian makan ya. Maaf ya, puput sayang, pipit sayang. Melody, saya betul-betul tahu ini semua rencana kamu untuk mempermalukan Mentari. Kamu sengaja kan, biar semua orang tuh tahu soal kehamilan Mentari. Perempuan macam apa sih kamu? Makci Sukma, kenapa jadi salah saya? Saya perlu kasih tahu Makci. Kalau memang Mentari tak ada salah, kenapa dia harus takut? Kalau dia takut, ya berarti dia salah, Makci. Kamu nggak perlu ikut campur urusan Mentari. Ini bukan urusan kamu, ngerti kamu? Kok jadi aku yang diomelin? Kan sebenarnya ayah yang tiba-tiba kesini bawa dokter. Oh, jadi ini semua cuma akal-akal kalian aja. Kalian nggak sebenarnya sakit kan? Enggak. Mas Jojo nggak tahu ya. Kita tuh emang kayak gini. Kalau kita lapar, efeknya ya kejang-kejang, Mas. Enggak, Pak Jojo, anak Jojo ini lapar banget. Kamu, Bu. Lagian juga sih Pak Jojo itu gimana sih ya? Please ya Pak Jojo. Harusnya artis-artis itu disediakan makanan konsumsinya. Jadi nggak seperti ini keadaannya dong. Tante Diana, kalau soal konsumsi semuanya udah beres. Tapi ini belum waktunya istirahat. Bu Diana, Puput, Pipi. Ini semua karena kalian. Seharusnya dokter memeriksa kesehatan semua artis pendukung. Jadi gagal. Dan ini semua karena kalian. Tapi tidak seperti itu Pak Gibran. Kalian pasti sengaja melakukan ini. Lihat aja ya, lain kali nggak akan bisa berhasil. Jadi pingsan. Tidak kayak gitu Pak Jojo, Pak Gibran. Mama tuh sebenarnya punya rencana apa sih sama Beb Mentari itu? Bisa sampai bikin kita kejang-kejang gitu. Ya sebenarnya Mama juga nggak mau ngikutin si bawel mentari itu, tapi dia ngancam akan memboikot Go Internasional kalian. Dari lubuk hati Mama yang paling dalam, Mama juga mikirin ini ada apa ya? Kita harus selidikin loh. Apa yang disembunyikan si bawel mentari itu? Bener, Pak? Sebenarnya apa ya? Unjuk. Dang, apa kamu sudah memikirkan matang-matang mau melamar Nando? Waduh, dari pertanyaannya, Pak Bos teh kayaknya mau ngalangin Dadang buat nikah sama Neng Senandung. Ya, tapi wajar sih. Sebagai seorang bapak, dia teh kan pasti ngebelain Pak Gibran, anaknya sendiri. Udah Pak Bos. Dadang teh cuma ingin melindungi Neng Senandung dari penderitaannya. Dia teh pasti akan sakit hati. Karena cepat atau lambat, Pak Gibran kan akan menikah sama Teh Mentari. Dan setelah hari itu tiba, Dadang teh ingin pisan Neng Senandung punya seseorang sebagai tempat sandaran. Dan Dadang ingin jadi orang tersebut, Pak Bos.
Kasihan Dadang. Dia punya rencana yang tulus buat melindungi Senandung. Dia mencintai Senandung tanpa syarat. Kalau mungkin saja Senandung lebih memilih Gibran daripada dia. Aku akan selalu menunggu dengan cinta senandung rindu. Jika cinta memang ada, buktikanlah dengan cinta senandung syahdu menayu untukku. Aku kan mau nyariin Senandung. Sampai lupa. Melody? Ngapain Melody di situ? Melody? Kamu tahu di mana Senandung? Tadi dia kesini kan? Melody, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu sampaikan ke Senandung permintaan maaf. Supaya dia mau maafin aku. Kita bisa memulai cerita yang baru. Mentari, kamu tunggu di sini dulu ya. Tante, udah nggak usah Tante. Tante nggak usah paksa Gibran. Lagian kalau Gibran dipaksa juga pasti Gibran lama-lama menghindar dari aku Tante. Aku yakin kok, pasti Gibran menyadari tulusnya cinta aku ke Gibran. Ya Allah Mentari, Tante betul-betul terharu dengan kesabaran kamu. Pokoknya Tante janji sama kamu. Tante akan segera bujuk Gibran biar segera nikahin kamu. Ya. Gue kan emang sengaja pura-pura sabar biar dapetin yang gue mau. Padahal gue udah gregetan banget sama Gibran yang sok jual mahal. Oh lala, itu Pak Gibran sama si Melody mentor antagonis ngapain? Dua-duaan di sana. Oh nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin. Ini yang ada si mentor antagonis bisa makin belagu, makin sombong, makin songong. Oh nggak bisa. Apa sih bikin mama kaget aja? Ya lagian mama juga ngapain sih dari tadi kita liatin ya di dalam. Please ya, bisa ya? Bisa kan kepalanya? Jangan halangi pandangan mama. Iya tapi mandangin siapa sih Mak? Tuh, lihat ke arah jam 1. Lihat siapa itu? Pak Gibran. Mentor atau tulis itu? Jual-jualan sih itu. Kayaknya mah kita harus cari cara buat ngerjain mereka. Kalau itu gue setuju, Pet. Tapi gimana caranya, Mah? Dia gak sombong, si mentor atau gadis itu. Oke deh. Pak Gibran, sekarang anggap sajalah saya ini Senandung. Nah, coba, you mau bicara apa dengan saya? Sorry, maksudnya dengan Senandung. Bayangin Melody sebagai Senandung. Oke juga. Ikut saya.